Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmaduhu li jami'il ayati wal ala wa ashkuru syukran wa fiya minal bala wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya walil muslimina min kulli dhanbin qawlan wa fi'lan wa atubu ilaihi min kulli ma'siyatin taubata amdin la yamliku li nafsihi huda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumatsila wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad alladhi ihtasallahu bihi fadaila wa ala alihi alladhina amanu billahi wa rasulihi wa sadaqu bima qala wa ashabihi alladhina fazu bil iqtida bil jihadi wa ghairihi fanalu darajatil ula amma ba'd fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Setelah memuji Allah dengan ucapan hamdalah dan juga sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan segenap pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Selanjutnya kita lanjutkan penerangan mu'alif dalam kitab Bidayatul Hidayah sekaligus sarahnya. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah dengan kemuliaan ilmu dan majelis ilmu serta dengan amal saleh kita duduk di majelis ilmu ini. Semoga Allah mengampuni dosa kita, khilaf kita, kesalahan kita lahir dan batin, memberikan karunia sehat afiat lahir batin dan juga panjang usia dalam keadaan taat kepada Allah, terutama untuk guru kita, orang tua kita, Ayahanda Ridwanullah Aletus, dan juga guru-guru kita yang lain, para mu'alim, para pengajar, para pendidik kita, para pejuang kesejahteraan masjid,
khusus Masjid Sinai dan juga masjid-masjid yang lain semuanya. Semoga Allah karuniakan segala yang terbaik dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala untuk beliau-beliau semua dan untuk kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Beliau mu'alif berkata, Syekh Nawawi masih dalam syarahnya memberikan uraian syarah dari perkataan Al-Ghazali dalam matanya kitab matan Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna min maqayyidi ayyush gilak fi salatik bidikril akhirah wa tadbiri fi'lil khairat liyamna'at an fahmi ma taqra. Ketahuilah sesungguhnya termasuk dari reka perdaya setan ayus gila fi sholatik, setan membuatmu sibuk di dalam sholatmu bidikril akhirat, dengan mengingat akhirat. Jadi di antara perdayanya setan ketika kita sholat, kita dibikin sibuk oleh setan, dibikin sibuk dengan mengingat-ingat akhirat, mengingat-ingat surga, kenikmatan surga, neraka dan lain-lain, termasuk ke dalam akhirat. Dibikin sibuk tuh kita. Ingatan-ingatan supaya kita ini mengingat kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Apa saja termasuk balasan dari kebaikan itu, yaitu ingat janjinya Allah surga, ingat balasannya Allah untuk orang ahli ngaji begini. Nah itu dari setan, dari perdaya setan. Apa tujuan setan demikian? Liyam na'aka an fahmi ma taqra. Maksudnya supaya mencegah kita supaya kita tidak bisa memahami apa yang kita baca. Apa yang Anda baca, kata Syekh Nawawi kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bagusnya kita merenungi makna bismillah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita merenungi makna dari alhamdulillahirabbil alamin itu. Nah, dengan diberinya pikiran khawatir, lintasan oleh setan ke dalam pikiran kita, sehingga kita tercegah, terhalang dari memahami bacaan-bacaan, kalimat-kalimat yang kita baca itu lewat dan kita ngerti, nggak kita pahami. Itu tujuan setan. Makanya diberi sibuk. Fa'lam anna kullama yusgiluk an fahmi ma'ani qira'atik bahwa waswasun. Garis besar, garis bawahi sing gede. Segede rel kereta api lah. Ketahuilah sesungguhnya apapun yang menyibukkanmu sehingga kamu tidak bisa memahami makna bacaanmu, itu was-was. Apa saja? Ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, kita tidak bisa memahami makna alhamdulillahirabbil alamin itu. Dan seterusnya sampai akhir Fatihah. Nah, berarti kita sudah kena pranknya setan.
Fa inna harakatal lisan ghairu maqsuda, karena gerakan lidah itu bukan tujuan, bukan yang jadi tujuan gerakan lidah. Walaupun dengan nada bayati dan lain-lain, bukan tujuan. Bal al-maksud ma'aniha, namun yang jadi tujuan adalah makna-makna dari bacaan tersebut, terutama Fatihah. Wa idza qulta bismillahirrahmanirrahim, ketika kamu ucapkan bismillahirrahmanirrahim, panwi biha at-tabarruk libtida'il qira'ah bi kalamillah, maka ketika itu niatilah olehmu dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim tersebut niat tabarruk, mengambil berkah dengan permulaan Al-Qur'an, yaitu bismillah. Jadi ketika bismillahirrahmanirrahim kita niat mengambil berkah kalamullah yang awal, yang pertama kali, permulaan kalamullah. Wafham anna ma'naha annal umura kullaha billah, dan pahamilah bahwa sesungguhnya makna bismillahirrahmanirrahim itu adalah annal umura kullaha billah, segala urusan itu seluruhnya berdasarkan kehendak Allah, semuanya, urusan dunia, urusan akhirat, urusan kerja, urusan lahir, urusan batin, urusan rumah tangga, urusan relasi, urusan usaha, urusan penyakit, dan lain-lain, semuanya billah, berdasarkan kehendak Allah. Nah, itu yang harus dipahami makna dari bismillahirrahmanirrahim. Berarti ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita niat ngambil berkah dengan bismillah. Lalu maknanya kita hadirkan dalam hati bahwa segala urusan kita ini semuanya itu berdasarkan kehendak Allah, dengan izin Allah. Wa anal murad bil ismi huna al musamma, dan yang jadi tujuan di sini bukan bismillahnya tapi al musamma, yang disebutnya siapa? Allah. Kan bismillahirrahmanirrahim lughahnya, makna lughahnya dengan menyebut nama Allah, tapi tujuannya Allah. Yang disebutnya siapa? Allah. Allah itu namanya, yang jadi tujuannya Allah, hakikat, secara hakikatnya yaitu pemilik dari nama tersebut. Apa? Wa makna alhamdu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, kan gitu. Makna alhamdu, arti dari alhamdu yang dibaca ketika sholat, membacaan hamdalah,
anna syukra lillah, bahwa sesungguhnya syukur itu milik Allah, maka diserahkan, dipanjatkan, ditujukan kepada Allah. Idin ni'amu minallah, karena karunia nikmat yang begitu banyak, dari mulai yang kecil sampai yang besar, yang tidak terhitung banyaknya jumlahnya, minallah, datang dari Allah, karunia pemberian dari Allah. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, niat kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Ini secara global. Wa idza qulta, dan ketika kamu ucapkan Ar-Rahmanir Rahim, lapan Ar-Rahmanir Rahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, fa'ahdir biqalbik jami'a anwa'il lutfi, hadirkan di dalam hatimu seluruh macam warna kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan kelembutan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan, kita bayangkan di dalam hati kita. Litat tadohalak rahmatu, supaya rahmat Allah tersebut jelas, nyata bagi kita, sehingga kita tinggal mengiyakan, menekan si fulan tidak pernah salah, tidak pernah saum, tapi tetap sehat dan bisa makan. Itu kelembutan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hambanya itu kurang ajar sekalipun, tetap Allah penuhi haknya. Allah penuhi haknya. Sumas tatir min qalbik at-ta'dim lillah wal khauf li khawli yaumil hisab. Bikaulik maliki yaumiddin. Lalu kemudian kamu tutup hatimu, dari hatimu takdim kepada Allah dan rasa takut kepada Allah terhadap apa? Prahara dahsyatnya hari penghisaban amal kelak di akhirat. Bikaulik, dengan ucapan kamu, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, itu Allah yang merajai hari akhirat. Summa jadidil ikhlas, lalu kemudian perbaharui ikhlas. Bikaulik, dengan ucapan kamu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Jadi ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, tekankan dengan kuat, bersihkan hati, bahwa sebetul-betulnya, sebenar-benarnya kita ini, salat ini adalah kepada Allah, berhamba kepada Allah, menyembah kepada Allah. Wajadidil azza wal ihtiyaj wa tabari minal hawl wal quwwah,
Lalu kemudian perbaharui juga kelemahan, kebutuhan, dan ketidakmampuan. Allah, ya Allah, nasta'inu, kami memohon bantuan, kami memohon pertolongan. Hadirkan kelemahan kita, ketidakmampuan kita, betapa kita ini tidak ada daya, tidak ada upaya. Makanya dihadapkan, serahkan kepada Allah. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Diperbaharui itu, dimantapkan di dalam hati kita, ditekankan. Sumatlub ahamma hajatik, lalu kemudian mintalah hajat terpentingmu, kebutuhanmu yang paling penting. Waqul, katakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itu kebutuhan terbesar kita, hajat terbesar kita, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang Allah Subhanahu wa taala, jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya, yang selurus-lurusnya, yaitu istiqomah fiddin, istiqomah di dalam syariat menurut sebagian ahli tafsir. Seperti apa istiqomah? Kita kadang memaknai istiqomah itu tidak pada tempatnya dengan makna dawam. Harus istiqomah. Pada maksud istiqomah itu kita ini iltijam di dalam perintah Allah. Contoh, walaupun capek, walaupun lemas, walaupun ngantuk, kita duduk sekarang di sini. Ini kita istiqomah. Dalam hal yang wajib, bukan dalam hal yang sunnah. Prioritas wajib dulu. Kadang-kadang kita enggak sesuai menempatkan kata-kata kalimat istiqomah. Contoh, kita lagi wirid di rumah, ada kakak kita datang, kita terus wirid dengan alasan harus istiqomah. Itu justru tidak istiqomah. Yang istiqomah itu hadapi dulu, sambut abangmu karena wajib menyambut abang. Yang wiridan itu ya sunnah. Paham? Itu istiqomah. Kita mau ngaji, ada undangan walimah, kita hadir ke undangan walimah, hajinya kita tunda, berarti belum istiqomah. Walaupun sama-sama tuntutan kita. Nah, di sini kita harus jeli. Ya, takrif para ulama, ahli bahasa mengartikan istiqomah yang dimaksud tersebut yaitu tadi iltijam di dalam syariat. Artinya wajib ditempatkan, dijalankan sesuai tempatnya, gitu. Tidak kalah yang wajib dengan sunnah. Istiqomah. Kalau wajib masih kalah dengan sunnah, berarti belum istiqomah. Jadi dilihat itunya, dilihat apa namanya situasinya, kondisinya. Sumal tamis al ijabah, lalu mintalah ijabah, raihlah ijabah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setelah beres ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu mintalah ijabah kepada Allah dengan ucapan amin. Nah, Faidah talawatal Fatihah, bila mana kamu membaca Fatihah, kadalik, demikian pula sama. Fatasbahu antakuna minal ladina qalallahu ta'ala fihim bima abarohan. Maka kamu akan menjadi sebagian dari golongan orang yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang golongan tersebut. Qasamtu sholah ay qira'ataha baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah dalam hadis qudsi kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah katakan, aku bagi sholat, maksudnya bacaan sholatnya dibagi antara aku, kata Allah, dengan hambaku menjadi dua bagian. Setengah untukku, setengahnya lagi untuk hambaku, kata Allah. Ainis pahali wanis pahali abdi. Separuh, setengah untukku, separuhnya lagi untuk hambaku. Wali abdi masa'a, dan hak untuk hambaku apa yang ia minta. Faidah qolal abdu, manakala si hamba berkata, kata Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hamba aku berkata atau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, katakanlah kita ketika kita salat, alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berkata, hamadani abdi, hamidani abdi, hambaku memuji-mujiku. Kata Allah, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tuh malaikat hambaku memujiku. Fa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, ketika si hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ar-rahmanir rahim, hambaku menyanjungku. Fa idza qala al-abdu, ketika si hamba berkata maliki yaumiddin, qala, maka Allah berkata majjadani abdi, oh hambaku memuji kedermawananku. Tuh hambaku memuji kedermawananku. Ya, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, disambut sama Allah kepada para malaikat, tuh hambaku sedang menyanjungku, dan seterusnya sampai maliki yaumiddin, hambaku sedang memuji kedermawananku. Fa idza qala al-abdu, ketika si hamba berkata wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, maka Allah berkata hada baini wa baina abdi wali abdi masa'a, ini antara aku dengan hambaku, dan hak bagi hambaku mendapatkan apa yang ia minta. Maka kita ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ini harus benar-benar dapat. Kalau ibarat pusarnya itu di situ. Bacaan Fatihah itu pusarnya di situ. Bahkan dalam sholat pusarnya di situ. Salah satu guru dengan bahasa Sunda
euy marane bisa didinya iya karena budu wa iya karena sain karasa cenah nyantol na hate seperti umpan mancing disanggut. Wah, ke umat ayeuna mah alus gitu deh. Saking apa? Memang pentingnya luar biasa. Besar ininya untuk kita. Wa idza qalal abdu dan ketika si hamba berkata atau mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Katakanlah kita nih salat mengucapkan itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala maka Allah berkata hadza li abdi wa li abdi masa'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Karena udah Masya Allah. Kalau kita sudah benar nih Fatihahnya udah Masya Allah. Luar biasa. Wali abdi masa'al. Maka apapun ketika itu ada di dalam pikiran kita terjawab, Allah penuhi. Wa amma dawamul qiyam, adapun kita berdiri terus menerus di dalam sholat, sudah beres penjelasan tentang bacaan Fatihah. Kemudian kata musannif, adapun kita sholat terus berdiri, fa innahu tanbihun ala igamatil qalb, mantap kepada Allah. Ala na'tin wahidin minal hudur, dengan satu sifat, satu gambaran, hadirnya hati. Kita hadir, hati kita hadir, merasakan kita bahwa kita ini sedang ada di hadapan Allah, kita sedang menghadap Allah. Wa amar ruku' wa sujud, adapun ruku' dan sujud payam bagi antu jadid indahuma dzikra kibriyaillah. Nah, adapun ketika kita ruku' dan sujud maka payam bagi antu jadid, ketika itu kamu harus memperbaharui ingatanmu kibriyaillah terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan kerendahan kita. Makanya kita ruku, nunduk. Kita nunduk, ruku, disitulah kita merasakan kebesaran Allah. Karena ketika kita menghadapi atau ada di hadapan yang besar, kita ini merunduk. Dan Allah lah sebenar-benarnya yang berhak diagungkan, dibesarkan, bertawadu di hadapannya. Wa tarfa'u yadaik mustajiron bi'aflillah, dan kamu mengangkat dua tanganmu sambil memohon perlindungan bi'afillah, dengan ampunan Allah, min iqabi, dari hukumannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma tasyahud, adapun tahiyat, fa idza dalasta lahu fajlis muta'addiban, ketika kamu duduk untuk tahiyat maka duduklah kamu dalam keadaan muta'adiban, yang beradab.
beradab. Nah, ini contohnya adab. Wahdir bigalbik, dan hadirkan di dalam hatimu an-nabiyya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tata cara duduk dalam tahiyat itu yang dijalankan Nabi ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Begitu Nabi Isra Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, langsung sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi saking takjub, spontan Nabi mengucapkan at-tahiyyatu lillah. Langsung Nabi duduk hembok sebagaimana praktek kita dalam sholat tahiyat seperti itu. Nah, setelah Nabi turun dari Isra Mi'raj, Nabi nyaris tidak pernah duduk selain sebagaimana ketika sholat. Nah, bagusnya kita duduk seperti itu ketika khutbah, bukan sila. Karena hakikatnya kita ini sedang mendengarkan ayat-ayat Allah. Kan khutbah itu minas sholat. Kalau dalam Jumat, bagian sholat. Bukan duduk tarobu. Tarobu ini duduk istirahat, duduk santai. Bukan duduk di hadapan yang maha besar. Bukan duduk penghormatan. Duduk lagi santai, lagi rileks. Kalau khutbah, ya kita minas sholat, bagusnya. Duduk kayak sholat itu, kayak tahiyat atau yang mana saja, yang penting yang warid di dalam sholat. Nah, ketika tahiyat kita menghadirkan baginda Nabi, wasahsah, dan bahkan wujudnya Nabi itu digambarkan dalam bayangan kita, wujudnya yang mulia. Makanya semakin banyak kita belajar riwayat bagaimana Nabi, fisiknya Nabi, akan semakin dapat tuh bayangannya. Gitu. Disinilah kita pentingnya belajar tarikh Nabi secara khusus. Ya jelas pelajaran tarikh itu baik itu yang yang dicatat di dalam magazi, syirah, maulid, dan lain-lain seputar tentang Nabi, Masya Allah. Artinya akan sangat bermanfaat, membantu kita terkait dalam sholat. Summa ta'amal, lalu renungkan olehmu, annallaha yaruddu alaika salam. Renungkan, bayangkan bahwa Allah menjawab salam. Jadi salam kita ini dijawab oleh Allah. Wafian biadadi ibadi sholihin, jawaban secara sempurna dengan sejumlah atau dengan bilangan hamba-hambanya yang soleh. Kenapa? Karena ketika ketika Isra tersebut, ketika Mi'raj, ketika Nabi mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatu lillah, maka Allah jawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Dijawab lagi oleh Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kata Allah, salam sejahtera untukmu. Assalamualaikum ayuhan Nabi, untukmu wahai Nabi. Kata Nabi, jangan untuk saya saja ya
Jangan cuma untuk saya saja, tapi wa ala ibadillahi sholihin, juga untuk hamba-hamba Engkau yang saleh. Itu Nabi, Masya Allah, luar biasa. Masih ingat sama yang lain, ya. Nah ini pun ketika kita sholat, dalam tahiyat tersebut kita membayangkan bahwa salam kita ini dijawab oleh Allah sebagaimana ketika Nabi salam dalam riwayat Isra tersebut, dalam riwayat Mi'raj tersebut, dijawab salamnya oleh Allah. Maka ketika kita tahiyat pun sama, kita bayangkan seperti itu. Summa tashhadu lahu ta'ala biwahdaniyah, lalu bersaksilah kamu kepada Allah dengan keesaannya Allah. Wali Muhammad nabiyyi, dan juga bersaksi kepada baginda Nabi Muhammad sebagai nabinya Allah, birisalah, pembawa risalah atau rasul. Nabi sekaligus rasul. Mujaddidan ahdallah, yaitu memperbaharui janjinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam tahiyat kan ada itu dibaca. Bi'adati kalimat syahadah, yaitu dengan mengulangi kalimat syahadat. Sumad'u fi akhiri sholatik bidu'a, lalu berdoalah di akhir sholatmu. Al-Mansur bidu'ai al-Mansur, dengan doa yang maksur dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'at tawadu wal khusyuk, disertai kerendahan diri dan khusyuk. Wasidqir roja bil ijabah, dan penuh harapan dipenuhi dijawab doa tersebut. Wasrik fi du'aik abawaik, lalu sertakan kedua ibu bapamu di dalam doa itu, di dalam doamu tersebut. Sertakan orang tua. Wasairul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang lain, semuanya orang mukmin sertakan dalam doamu. Waqsid enda taslim ni salam alal malaikah wal hadirin, dan ketika kamu baca salam, maka niatlah kamu membaca salam kepada malaikat dan yang hadir. Nah, ketika sholat kita mengucapkan salam kan, assalamualaikum, assalamualaikum kiri kanan kan. Nah, ketika mengucapkan salam kita niat mengucapkan salam kepada malaikat dan juga orang yang ada di samping kita. Kalau ke kanan berarti niat yang sebelah kanan, yang ketika ke kiri niat mengucapkan salam yang ada di kiri gitu. Wanwi khatma sholat, lalu niatlah menutup sholat bih dengan salam tersebut. Wadmir bi gelbik syukurullah, lalu kemudian simpan di dalam hatimu rasa syukur kepada Allah ala taufiqihi, atas taufiknya Allah, li itmami hadhihi ta'at, karena Allah telah menyempurnakan taat tersebut. Maksudnya apa? Sholat. Jadi Allah telah memberi karunia kita mampu menyempurnakan sholat. Watawaham innaka muwadda'un li sholatika hati, dan lalu kemudian bayangkan bahwa engkau muwadda'un, yang mengucapkan selamat tinggal kepada sholatmu ini. Kenapa? Karena wanaka rubbama la ta'isu limisliha, bisa jadi kamu tidak akan bisa lagi menjalankan sholat yang seperti itu. Kalau sholat dohor, niat mengucapkan selamat tinggal kepada sholat dohor. Kenapa? Karena bisa jadi esok hari kita tidak mengalami dohor. Kalau sholat isya, niat mengucapkan selamat tinggal kepada sholat isya. Kenapa? Karena rubbama la ta'isu limisliha,
Karena bisa jadi kamu tidak bisa hidup menjalankan sholat yang sama, yaitu isya. Belum tentu kita sampai esok hari ke isya lagi. Wahab Allah tuqbala sholatu, dan khawatirlah sholat kamu tidak diterima. Jadi kita harus punya rasa khawatir sholat kita nggak terima. Jangan-jangan sholat ini ada yang kalau Syekh Ahmad Ghazwani sampai 10 tahun nggak bisa berhenti menangis. Ketika ditanya sama Syekh Hasan Sanjar Hizdi, kenapa Anda tidak bisa menangis, tidak bisa berhenti menangis? Apa yang membuat Anda tidak bisa menghentikan tangis Anda? Aku ingat hadis Nabi yang mengatakan awalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Ketika kiamat nanti yang pertama kali dihisab itu sholat. Maka aku takut, khawatir jangan-jangan sholatku ini tidak sah. Jangan-jangan sholatku ada yang cacat, ada yang fasad, ada yang kurang. Jangan-jangan sholatku tidak diterima. Sedangkan umurku sudah sekian banyak. Sampai boleh menangis. 10 tahun nggak berhenti menangis. Masya Allah. Wa antakuna mamkutan bidalik zahiran wa batinan. Dan takutlah kamu dengan tidak diterima sholatnya itu, kamu dibenci Allah. Kamu mendapat murkanya Allah. Faturadu sholatu fi wajhik, maka sholatmu akan dilemparkan ke wajahmu. Waraji' ma'adalik ayat ilah Allah, dengan demikian berharaplah agar Allah menerima sholat tersebut bikaramihi wa fadlih, dengan kemuliaan dan fadlnya Allah. Wa kana ba'duhum yang kusu pada sholasa. Nah, sebagian orang-orang soleh, salaf soleh zaman dulu setelah sholat beliau diam sebentar, merenung. Jadi habis sholat itu merenung sebentar. Ka'annahu marid, seakan-akan orang yang sakit, seolah-olah sakit. Falyaridil insan nafsahal hadis sholat, maka hendaklah si insan memeriksa dirinya terhadap sholat tersebut. Jadi mengoreksi sholatnya. Fabil qadar alladhi yasurru lahu minhu, maka dengan ukuran yang ia rasakan bahagia, yang bagi ayat rahu, maka seyogyanya ia bahagia. Bahagia sholat, alhamdulillah, misalkan sholat kita ini sudah sesuai rukunnya, sudah sesuai syaratnya, sudah sesuai wajibnya, sudah sesuai, maka hak bahagia. Wa alama yaqutuh, yang bagi ayat Allah fi mudawamati dzalik, sedangkan terhadap apa yang lewat, sholatnya yang lewat, yang lalai, yang tidak bisa ditunaikan syaratnya atau rukunnya, yang bagi ayat Allah apa, maka hendaklah ia merasa sedih. Jangan tenang-tenang saja. Jangan diam-diam wae ngopi. Artinya buru-buru koreksi, perbaiki gitu. Jangan merasa aman, wadalika yang bagi ayat hidah. Harus sungguh-sungguh perbaiki. Faidah martawallahu alam. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk kita. Jadi masya Allah ya, mudah-mudahan semakin menambah tuntunan buat kita, sehingga kita bisa lebih meningkatkan kualitas sholat kita. Semoga Allah menerima dan mengampuni kesalahan dan khilaf kita.
Hadanallakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ikuti kajian dari kitab Hidayah ya. Masih berkaitan dengan proses sholat kita hari ini terkait dengan pembacaan suratul Fatihah. Tadi sampai di jabatan terkait bagaimana caranya. Tadi masih ada juga terkait mohon maaf kalau kasih sekali tadi mas iya kan dua iya kan saya itu kita mulai berharap sesuatu waktu lagi sholat gitu atau hanya bahwa Allah yang tempat kita meminta itu tidak berkait dengan ayatnya boleh tapi ditegaskan dulu. Ditegaskan pertama beribadah kepada Allah. Iya. Kalau tidak sholat kan kita doa hanya iya mau Ismail jadi sholat tadi bolehnya. Jadi tadi bagaimana jangan sampai juga kita tadi ya terpuji oleh godaan setan malah berkali tentang harapan surga dan neraka harapan ibadah dan lebih harusnya perenungan dari mana baca surat Al-Fatihah tersebut ya kalau bisa ya di mananya kita dalami sendiri seperti yang dijalankan oleh manusia ya saya mengetahui jadi ya terima kasih guru kita banyak sekali manfaatnya sama pembelajaran ya, terkait baca surat Al-Fatihah kita makanya banyak ulama-ulama yang berat dalam membimbing santri-santri dalam mengijazah suratul Fatihah. Waktunya nggak sebentar atau 3 bulan kalau sudah selesai pindah-pindah karena terkait memang penting. Selain kita mengenal maknanya, minimal pembacaannya pun harus benar dulu begitu. Ya mungkin ini sebagai wasilah semoga semakin sempurna ya pada cara pelaksanaan ibadah yang kita lakukan termasuk sholat ini sehingga Allah jadikan sholat kita ini sebagai sholat yang diterima oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru kita Al-Farah dari seperti Nabi Abdullah yang paling terus semoga Allah yang memberikan kemudahan dan urusan beliau semoga afiat baik kepada ketaatan diri keberkahan ilmunya dunia akhirat serta diri sabar dalam kita semoga dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kami sempurnakan dengan doa untuk majelis, ada informasi dari pengurus majelis zikir Al-Isra untuk giat zikir Sabtu subuh besok pagi insyaallah bertempat di Masjid Al-Istihad Pasar Bukit Menteng. Bagi jamaah yang ada waktu hadirat untuk bisa bersama waktu kita menjadi dan berilmi dalam kita. Jadi informasinya mari kita sempurnakan dengan membaca doa majelis. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ba'dha asrafna fatub alaina tauba nagsilu kulla hawba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw siratin aw sohbah wal muslimina ajma amin rabbi yasma' fadlan wajudan manna la bintisabi minna bil mustafa rasuli nada bi kulli suli bil mustafa rasuli nada bi kulli suli bil mustafa rasuli nada bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa sahbihi aidana tashubi walhamdulillahi bil badi wat tanahi aku makut wa min qabli la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman la ilaha illallah
في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا واجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما اللهم اجعلنا أولادا صالحين حافظي القرآن والسنة كحافظ القرآن والآيات والآخرة اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على